Oke, aku mulai ya Instagram Live malam hari ini ya. Start dari IHSG dulu. Thank you Pak Hendra. Oke. Yuk kita lihat di sini. Ini IHSG-nya pas banget kena resisten banget setelah beberapa kali ada sentimen yang bagus, tanggal 2 suku bunga ditahan, inflasi sesuai ekspektasi, suku bunga Indonesia ditahan. Jadi ini ada sentimen-sentimen yang bagus dan sekarang lagi bertahan aja. Dan investor asing hari ini ada net buy sebesar 831,18 miliar di pasar reguler. Ada beli bersih di saham BBNI 141,9 miliar, ASII 106,7 miliar, BBRI 106,4 miliar, BMRI 89,8 miliar, dan film 88,3 miliar. Kita review dulu yuk dari BBNI. BBNI-nya udah ketinggian banget, jangan dikejar, wait and see dulu aja. Terus ASII-nya lagi masih murah dan bahkan hari ini dikasih makin diskon lagi, bisa di watch buat ASII-nya. Terus kemudian BBRI di sini juga perlu bisa di watch juga ya. Ini ada satu pattern inverse head and shoulders di sini buat BBRI. Terus kita lihat Bank Mandiri gimana kabarnya. Bank Mandiri di sini juga ada potensi sideways. Kalau kita ngelihat Bank Mandiri malah sideways, nih kebanyakan gambar. Ya, dia potensinya cenderung sideways untuk Bank Mandiri. Kita ngelihat BBCA dari 4 ini valuasi masih BBNI yang paling murah, tapi kita ngelihatnya yang bisa ada yang hari ini kebagian suara-suara aneh, ya udahlah, nggak tau lah, biar kamu nggak ngantuk. Ya BBCA sementara sideways aja, tapi jangka menengah panjangnya akan oke. Kayaknya udah upside-nya nggak akan terlalu tinggi. Nah, kita akan review beberapa saham perbankan yang sempat rally beberapa hari kemarin, dan habis itu kita akan move ke sektor properti. Nah, ini dari sektor perbankan sendiri, ini saham BBYB tadi kita di M-Trade kita ada sarankan untuk profit taking buat jangka pendeknya. Ya, jadi tadi BBYB untuk jangka pendek kita ada profit taking sekitaran 40% di sini. Jadi M-Trade rekomendasi jual apa aja kelihatan. Ini ada cut loss BRPT, ada BSDE, take profitnya ada cut loss juga. Dan ini yang gede ini ada BBYB 40%-an. Terus kemudian kita lihat di sini untuk jangka menengahnya kita masih nge-hold buat BBYB-nya. Nah, terus gimana kabarnya buat saham perbankan digital yang lain seperti contohnya Arto? Ini buat kalian yang punya, kita juga saranin buat take profit dulu lah untuk yang swing trading. Jangka menengah masih bisa naik, tapi dia bakalan ada turun koreksi dulu, baru kemudian bisa naik lagi. Intinya saranin untuk profit taking dulu dalam jangka pendeknya atau swing trading, demikian pula dengan BBHI. Nah, selain BBHI, kita juga mau lihat agro nih. Kita mau lihat agro. Bank Raya Indonesia. Bentar ya. Oke, ini agro dia rawan profit taking juga. Sorry tadi baru balesin satu WA. Dan
buat jangka pendek dia bakalan ada normal correction sampai mungkin 274-an. Intinya buat kalian scalper, buat kalian swing trader, jualan dulu aja gitu. Oke, terus kemudian kita akan review buat perbankan lain sebelum kita move ke properti. Kita mau lihat perbankan lain sebelum kita move ke properti. Nah, perhatikan di sini, ini BNGA-nya tadi ada satu rally, tapi kemudian dia ada koreksi lagi, tapi nggak apa-apa, pattern besarnya masih cukup menarik untuk BNGA, jadi bisa di watch dulu. Terus kemudian NISP-nya di sini juga masuk dalam watchlist. Meskipun ada satu ekor yang cukup tinggi di 16 November ini, kita nggak terlalu suka di sini. Oke, kita lihat sebentar ya, ini ada banyak pertanyaan. Suaranya kok bindeng alam bola, nggak ngerti suara. Pada nanyain suara. Itu suara ada yang aman, ada yang nggak aman. Kayaknya dari Instagramnya deh. Suaranya kok macam cowok. Suara lagi, tiap hari ditanyain suara nih. Siapa ya? Tuh suara aman, dia bilang suara aman. Iya, BNGA bentuk jarum ya. Ini ada yang bilang, siapa nih? Ari. BDMN gimana? BDMN juga sama. Nah, hari ini perbankan ngerem dulu sebentar, tapi kita ngelihat view-nya masih bagus kok. Jadi ngerem sesaat lah. Mungkin this week beberapa hari Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Nanti Kamis atau Jumat mungkin perbankan bisa agak-agak aktif lagi. Gitu. Suaranya kayak cewek, kata Untung Zulkarnain. Emang aku nggak cewek kok, kayak cewek. Oke. Aku akan lanjutin dengan sentimen dari properti. Cakep banget sebenarnya sentimen ini, kita udah sempet dengar beberapa waktu yang lalu, tapi ini kayaknya baru benar-benar diresmiin gitu deh. Jadi bakalan ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah. Jadi PPN DTP ini namanya, untuk pembelian rumah hingga 5 miliar mulai November 2023 ini. Efek positifnya akan terasa di laporan keuangan akhir tahun atau full year yang akan rilis sekitaran Januari atau Februarian, dimana itu nanti juga akan jadi sentimen positif buat sektor properti di Januari, Februari, mungkin Januari akhir setelah liburan. Kemudian di Februari, Maret juga masih bisa terdampak positif karena laporan keuangan sektor properti bakalan bagus. Dan saat ini waktu untuk mulai investing sebenarnya untuk sektor properti, karena valuasinya masih cenderung murah meskipun beberapa sudah mulai naik. Nah, dari sini yang bakalan diuntungkan properti apa aja, sebelumnya aku akan review lagi untuk sentimen yang lebih lengkapnya. Jadi melalui kebijakan tersebut pemerintah bakalan kasih insentif PPN DTP itu sebesar 100% untuk pemberian rumah hingga 2 miliar, berlaku dari November 2023 ini sampai Juni 2024. Lumayan lah 6 bulan. Sementara insentif PPN DTP berlaku sebesar 50% mulai Juli sampai Desember 2024. Ini dilakukan untuk supaya pasar properti ini bisa kembali bergairah. Dan insentif juga dikasih untuk harga rumah di atas 2 miliar sampai 5 miliar. Dalam hari ini insentif PPN DTP ini rencananya bakal diberlakukan untuk 2 miliar pertama dari harga rumah gitu, sampai 5 miliar, intinya bertahap lah ya. Nah, sentimen ini berpengaruh positif buat emiten apa aja. Yang pertama SMRA, yang kedua CTRA, itu yang paling terdampak positif karena mereka yang punya properti banyak di bawah 5M gitu. Aku mau kasih lihat satu data di sini. Kayaknya aku kasih lihat datanya di morning briefing besok aja ya, karena ini sumbernya nggak ditulis, jadi harus ditulis sumber itu. Intinya dari data ini menunjukkan bahwa SMRA dan CTRA ya itu yang banyak penjualan di range 1 sampai 5 miliar.
Nah, kalau BSDE sendiri dia banyak stok tanah dan bangunan atau land banknya cukup besar. Untuk Pewon itu besar di sewa lahan atau retail, sewa lahan retailnya dia. Dan retail itu artinya untuk mall. Terus pendapatan penjualan rumahnya kalau dari Pewon ini nggak terlalu signifikan. Jadi yang paling diuntungkan SMRA dan juga CTRA. Oke, jadi ini sumbernya dari presentasi dari perusahaan itu sendiri, yaitu dari CTRA. Kita akan kasih lihat besok deh ya. Nitip ya, tim coach. Jangan lupa yang nonton IG Live malam hari ini buat kasih lihat data penjualan rumah SMRA, CTRA, dan yang lainnya buat besok. Pani gimana? Kita lihat teknikalnya. Pani sementara justru malah dia koreksi. Kita stay away dulu. SMRA cakep patternnya. Buat jangka menengah dia sudah membentuk satu fondasi yang bagus, reversal patternnya juga cakep, dan M-Trade ada rekom beberapa hari kemarin. SMRA terus apa lagi sih selain SMRA tadi? CTRA. Oke, kita lihat CTRA kabarnya gimana. Ya, CTRA-nya masih sideways, cenderung positif juga, tapi kita ngelihat patternnya lebih cakepan SMRA. Terus BSDE juga bagus, bakalan bisa lanjut menguat, tapi tetap saat ini kita ngelihat teknikalnya SMRA cukup bagus, yang paling menarik di antara keempatnya gitu. Yusitaka, emang ada orang yang mampu beli rumah pertama cash? Kalau ditanya ada atau enggak, ya pastinya adalah ya. MDKA gimana? Bentar, aku mau bahas ADMR dulu. This one is beautiful, masih sideways, belum keluar dari sideways-nya, tapi dia volumenya udah bagus gitu. Jadi ADMR ini bisa di watch sih, dia fokus mengembangkan pabrik kan. Awal tahun ini ADMR bakalan mengalokasikan uang sekitar 70 juta US dollar sampai 90 jutaan US dollar. Sampai 9 bulan terakhir ADMR tuh udah ngeluarin duit 95,7 juta US dollar untuk bangun infrastruktur batubara, kayak jalur logistik dan smelter aluminium buat KAI, Kalimantan Aluminium Industry gitu. Jadi ini ADMR kita ngelihat secara teknikal bisa naik sampai level 1360, bahkan bisa sampai ke 1545. Terus kemudian kita mau review, aku kok iseng pengen nge-review Adaro ini bisa masukin ke watchlist nih. Dia pas lagi di support minornya buat trading ya. Ini buat tradingnya. Aku mau iseng banget review Arko. Ya, aku mau iseng review Arko, bakalan nambahin kapasitas produksi dengan 2 pembangkit listrik, jadi dia mulai aktif di sini. Agak-agak hati-hati ya dengan fluktuasinya Arko ini. Segernya naik lagi, wait and see dulu deh. Dia lagi mendirikan anak usaha EBT, energi baru terbarukan, PT Sumber Biomasa TBK. Jadi anak usahanya fokus di jualan cangkang sawit, pelet kayu, dan bahan baku minyak sawit. Wait and see dulu aja, patternnya menarik, tapi aku nggak suka yang masih posisi naik kayak gini, mesti nunggu sideways-nya. PGEO EBT gimana? Sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas lagi sih sejak dia breakdown dari 1145. M-Trade terakhir jualan saham-saham seperti ini. Saya coba ini PGO kita terakhir jualan tuh 18 Oktober, maksudnya rekomendasi jual. Dan semuanya posisi cuan semua. Mari kita lihat 10 Oktober dan 18 September. 10, mari kita bersihin.
10 Oktober itu di sini. Nah, terus kemudian 18 Oktober dan 18 September. 18 September di sini jualan. 18 Oktober di sini. Twing ya kan. 1 2 3. Jadi, ya kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sebenarnya trennya ya udah berakhir. Waktu itu MTrade udah jualan swing di sini, jangka menengah di sini, sempat buy on weakness lagi, jualan lagi di sini, udah selesai gitu loh. Jadi ini downtrend, aku nggak tahu, mungkin ada yang nyangkut. Jadi aku sih nggak mau menginvestasikan jangka panjang buat perusahaan-perusahaan komoditas, baik yang energi, non energi. Ada di invest untuk poultry, tapi tetap porsinya nggak besar gitu. Oke, terus brand masih banyak ditanya juga, BRPT masih banyak ditanya. Nah, kalau brand ini patternnya masih cukup bagus, dalam arti bagusnya itu kita nunggu sideways, jadi bukan bagus langsung dihajar gitu. Oke, terus Seger tadi udah aku bahas brand BRPT. Mari kita lihat BRPT, breakdown BRPT-nya. Ada kemudian kita akan exit, jadi masih wait and see untuk BRPT-nya ya. BRPT kita udah nggak ada, udah jual, udah rekomendasi jual. BBNI udah dibahas dari tadi. Ada perpindahan papan di bursa, 11 emiten naik kelas dari papan pengembangan ke papan utama. Yang pertama tadi kita lihat ada ADMR. Nah, ADMR ini dia naik pangkat dari papan pengembangan ke papan utama, technically juga cukup menarik. Kemudian ada Bank Jago dari papan pengembangan ke papan utama, view-nya jangka pendek rawan profit taking. Kemudian ada Axio, PT Teradata Indonesia, technical uptrend, cuman banyak ekor-ekor jarum-jarum kayak gini ya. Dia ada yang bilang jarum, jangan dulu deh, wait and see dulu. Kemudian ada PT Bank Aladin Syariah Indonesia, dia naik ke salah chart. Naik ke papan utama juga masih sideways, dan seperti perbankan digital hari ini semuanya pada turun, wait and see, jangan masuk dulu. Kemudian BBHI gimana kabarnya? BBHI juga sama, dia naik ke papan utama, seperti tadi saya udah bahas, rawan profit taking jangka pendek. Terus bola PT Bali Bintang Sejahtera Tbk ini juga naik ke papan utama, technically belum ada yang menarik di sini. CASS, Kardik, Aeroservice ini juga naik ke papan utama, dan dia belum ada yang menarik secara teknikal. Selain dari peningkatan volume 2 ini, tapi banyak banget ekor-ekornya atau jarum-jarumnya di sini. Jadi wait and see, bagus juga ya pakai istilah jarum ya, karena hati-hati nanti kalau tertusuk portofoliomu jadi bocor. Ini ada jar ini dia bakalan bisa naik. Masuk watchlist, likuiditas harus dilihat. JTPE ini lagi di support, tapi supportnya tuh dia arahnya tuh cenderung turun gitu loh. Ini kan resistennya turun, jadi dia kalau naik kemungkinan nggak akan tinggi, nggak akan bisa sampai 360 gitu. Ini saham-saham yang naik dari papan pengembangan ke papan utama, bukan rekomendasi ya, aku cuman mau infoin aja. Ada MFIN juga, Mandala Multi Finance naik ke papan utama ya. Technically ada peningkatan volume, biarin aja dulu. Dan Suli PT SLJ Global Tbk ini ada story bursa karbon juga, wait and see juga dulu gitu ya. Oke, terus kok gelap-gelap? Nggak gelap juga. Satu emiten naik dari papan akselerasi ke papan pengembangan, yaitu UVCR, PT Trimega Karya Pratama Tbk. Nah, terus kemudian ada dua emiten turun kelas dari papan utama ke papan pengembangan, yaitu PT Krakatau Steel, terus Vico, Victoria Investama gitu. Wika ini akan right issue dan target kontrak di 2023, sektor konstruksi bakalan aktif,
cuman aktifnya itu buat trading aja jangka pendek. Aku mau review kalau untuk TKIM NKP kita bahas di morning briefing besok. Sebentar. Ada berita dari global nih, laba perusahaan di China itu turun sebesar 7,8% tahun ini. Jadi agak melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, yang turun 9%. Maksudnya malah justru lebih bagus. Turunnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya tuh sekitaran 9%, turunnya sekarang 7%. Jadi perlambatan perekonomian di China itu udah agak-agak terkendali gitu. Efeknya nanti ke depan 2024 itu impor dari Indonesia juga akan bisa lebih banyak, lebih naik gitu. Oke, Aces, coba aku lihat Aces BBTN banyak ditanyain juga. Wait and see dulu, aku nggak suka ada jarum di bawah ini buat Aces. Terus BBTN baik-baik saja sih, kita tinggal ngehold, dia nggak bisa cepat. Pokoknya dia geraknya kayak sektor properti aja. Hari ini SMRA bagus dan ada sentimen bagus dari sektor properti. Tapi ya aku ngelihatnya lainnya malah dengan sektor properti. Perbankan hari ini cenderung turun tapi dia malah naik gitu. Jadi hold aja dulu. Nah, jadi teman-teman aku mau kasih satu insight buat kalian buat investasi jangka panjang. Itu sangat penting sekali. Jadi buat kalian yang baru bergabung, aku lihat di sini ada beberapa follower baru ya. Jadi bukan hanya langsung trading itu sebenarnya posisinya di atas dan investasi itu di bawah dalam piramida kita untuk membangun kekayaan, membangun aset, membangun investasi kita. Trading itu memang sangat tempting sekali, sangat fun, sangat menyenangkan. Apalagi kalau tradingnya pakai leverage. Leverage itu kayak trading forex itu pakai utang sebenarnya, 1/10, modal satu bisa dapat cuan 10 kali, kira-kira kayak gitulah. Ruginya juga sama. Itu udah di puncak piramid banget. Jadi jangan lupa untuk long term investment juga. Belajarnya di invest.id kalau mau long term investing. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan see you tomorrow di morning briefing M-Trade. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab kayak Saratoga dan kawan-kawan, kita akan review besok di morning briefing M-Trade, termasuk juga data dari sektor properti ya. See you tomorrow. Good night.